Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1385. Chapter 1385, Satria Kematian. Raja dunia bawah Haluosa tetap tersenyum. Apa menurutmu kau bisa menghentikanku membunuhmu hanya dengan mengandalkan kekuatanmu yang lemah? Anak kecil, setidaknya ada 8.000 jika tidak 10.000 sombong yang disebut jenius yang mati di tangan saya seperti Anda. Nenek moyangmu belum lahir saat aku mulai membunuh orang. Tanggulin mengangkat alisnya setelah mendengar Haluosa menghina leluhurnya. Sementara itu, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Rune Trisula emas tiba-tiba muncul tepat di tengah dahi Tanggulin. Segera setelah itu, mata Tanggulin berubah menjadi warna biru emas yang aneh. Raja dunia bawah Douluo Haluosa mendengus teredam. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke belakang dengan beberapa langkah dan dia bahkan tampak linglung. Dalam sepersekian detik, lebih dari sepertiga makhluk dunia bawah hancur dari domain kematian dunia bawah yang mengelilingi mereka. Apakah itu godaan dewa? The Limit Douluo, yang dengan mudah mendominasi segalanya sejak dia tiba-tiba berbicara dengan suara bernada tinggi. Ekspresi wajahnya saat dia memandang Tang sedang mengalami perubahan drastis. Tanggulin bukan siapa-siapa di mata Raja Douluo dunia bawah ketika dia pertama kali muncul, dan dia benar-benar mengabaikan kehadiran Tanggulin. Namun, pada titik ini, orang bisa melihat keheranan di wajahnya dan kemudian niat membunuh yang menakutkan. Enci juga terkejut. Apa pentingnya reaksi dewa? Ini menyiratkan bahwa alam dewa telah muncul ketika Haluosa menghina leluhur Tanggulin. Meskipun itu tidak melindungi Tanggulin di sisinya, auranya yang tersisa di garis keturunan Tanggulin secara alami akan menghasilkan efek peringkat dewa ketika dihina. Efeknya adalah bentuk gelombang, fluktuasi peringkat divine. Orang biasa tidak akan terpengaruh sama sekali karena itu hanya akan menghasilkan efek yang sangat kuat pada mereka yang telah mencapai peringkat limit Douluo dan masih berusaha untuk menumbuhkan keilahian. Bahkan seorang pria dengan kemampuan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa telah menerima cambukan pada saat itu. Ini adalah serangan yang berasal dari jiwa ilahi, dan Haluosa menderita pukulan yang cukup berat. Sementara itu, Enci bisa merasakan aura sombong, tidak kalah dengan power sabre klan naga, juga menekan jiwa bela dirinya. Aura itu ringan, tapi dipenuhi dengan kekuatan penekan yang sangat kuat. Itu bahkan lebih mengejutkan untuk limit Douluos ini karena membayangkan Reiti SB Class bukanlah tugas yang mudah. Setiap manusia yang naik ke alam dewa dapat mewariskan keilahian mereka kepada keturunan mereka. Namun, garis keturunan di setiap generasi keturunan mereka akan diencerkan sampai hampir tidak ada sama sekali. Pada saat itu, tidak mungkin hal seperti godaan dewa terjadi. Menurut sejarah benua Douluo, orang terakhir yang naik ke alam dewa adalah pendiri pagoda roh, yang juga tetua sekte Tang, Es Suci Douluo Huo Yuhao. Tentu saja, keilahian Huo Yuhao telah diturunkan melalui garis keturunannya juga. Ada beberapa di benua Douluo dan juga rumah tangga kerajaan Star Luo Empire, tetapi garis keturunan sangat encer setelah begitu banyak generasi. Enci memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keluarga kerajaan, tetapi dia tidak pernah merasa bahwa salah satu dari mereka memiliki kemampuan untuk memiliki Reiti SB Class. Munculnya reaksi dewa menandakan bahwa garis keturunan Tanggulin sangat dekat dengan dewa. Umumnya, itu harus kurang dari 3 generasi. Jika itu masalahnya, berapa umurnya? Tidak ada tanda-tanda dewa di seluruh benua Douluo selama 3 generasi. Setelah pandangan haus darah sesaat, tatapan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa tiba-tiba berubah menjadi serakah karena dia menyadari bahwa kemunculan dewa serangan dari Tanggulin menandakan bahwa dia memiliki leluhur yang telah naik ke alam dewa dalam 3 generasi terakhir sebelum dia. Mungkin tidak setiap orang yang naik ke alam dewa ada dalam catatan kuno. Mungkin saja seseorang berkultivasi menjadi alam dewa tanpa sepengetahuan orang lain. Jika seseorang benar-benar berhasil, itu akan menjadi yang paling penting dan penting bagi mereka. Jadi, dia tidak lagi bermaksud membunuh Tanggulin. Sebaliknya, dia ingin menangkapnya hidup-hidup sehingga dia bisa menyiksa dan menginterogasinya. Haluosa tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi kristal abu-abu yang beraneka segi, berbentuk berlian di dahinya tiba-tiba menyala. Seluruh domain kematian dunia bawah bergetar. Pintu cahaya abu-abu muncul di sepanjang jalur melingkar berdiameter sekitar 100 meter dengan Raja Haluo dunia bawah sebagai titik tengah.
Ada total 12 pintu besar ini. Saat dibuka, semuanya tampak membeku. Bahkan Enci melambat sejenak, meskipun basis kultivasinya dan aura sucinya ditekan sekali lagi. Dalam banyak kesempatan, seseorang hanya akan menyadari kegagalannya sendiri ketika dihadapkan pada seseorang yang lebih besar. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan perasaan Enci saat itu. Selama ini, dia terbiasa menjadi yang terbaik. Bahkan ketika dia kalah dari Tang Wulin sebelumnya, itu karena umurnya dan bukan karena dia telah dikalahkan oleh Tang Wulin. Namun demikian, pada saat yang tepat ini, dia benar-benar merasakan kerentanan saat menghadapi Raja Douluo dunia bawah. Lawan ini benar-benar terlalu kuat. Pintu besar terbuka berturut-turut dan 12 orang keluar dari mereka. Masing-masing dari mereka dibalut baju besi perang yang tebal dan berat yang menutupi seluruh tubuh mereka, hanya memperlihatkan mata biru tua mereka. Baju perang yang dikenakan oleh ke-12 orang ini berwarna hitam keabu-abuan. Kabut abu-abu menyebar ke udara dari tubuh mereka. Masing-masing memegang perisai di tangan kirinya dan pedang berat di tangan kanannya. Perisai itu dibuat dalam bentuk tengkorak monster, masing-masing sedikit berbeda satu sama lain. Orang-orang ini tingginya sekitar 4 meter. Selain baju besi pertempuran berat mereka memancarkan perasaan dominasi yang kuat. Tang Wulin merasa paling menakutkan bahwa lingkaran cahaya muncul di bawah masing-masing prajurit mirip ksatria ini yang mengenakan baju perang. Halo, semuanya berbeda satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat gaya halo seperti itu, tetapi dia tahu bahwa itu asli berdasarkan aura dan perasaan yang mereka berikan padanya. Itu jelas halos yang hanya bisa datang dari armor perang 3 kata. Sederhananya, 12 Feng Hao Douluo dengan armor perang 3 kata keluar dari 12 pintu itu setelah mereka terbuka. Tidak ada jejak sumber kehidupan lain pada mereka. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah mata yang tidak tertutup di dalam armor pertempuran. Mata mereka berwarna biru tua dengan secercah cahaya redup yang keluar dari sudut. Kematian adalah ibu pertiwi dari semua hal. Secara bersamaan, mereka mengangkat pedang berat di tangan mereka tinggi-tinggi ke udara dan mengeluarkan raungan yang mengamuk ke langit. Mengikuti panggilan mereka, Underworld Death Domain tiba-tiba berubah menjadi warna biru yang mengerikan. Setiap naga suci cahaya membeku dalam sekejap dan aura mereka dengan cepat memudar. Bahkan domain kemarahan naga emas Tang Wulin tampaknya ditekan oleh kedatangan para ksatria ini. Membunuh mereka, teriak Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa dengan suara yang dalam. Perintah Kaisar Agung adalah bimbingan jiwa, 12 orang aneh itu berteriak dengan suara yang dalam juga. Bersama-sama, mereka mengangkat perisai di tangan kiri mereka secara sinkron dan menyerbu ke tengah dari semua 12 arah pada saat yang bersamaan. Mereka 12 ksatria kematianku. Mereka mulai sebagai kerangka dan berkembang menjadi bentuk mereka saat ini. Masing-masing memiliki kekuatan yang setara dengan Hyper Douluo. Nikmati pesta kematian. Metamorfosis dari domain kematian dunia bawah, pesta kematian, dimulai. Tang Wulin dan Hu Jie tidak bisa menahan ekspresi mereka agar tidak berubah. Mereka berdua pernah bertemu musuh yang tangguh sebelumnya, tapi ini pertama kalinya mereka bertarung melawan Feng Hao Douluo sejati seperti Raja Dunia Bawah Douluo. Tidak diragukan lagi bahwa Raja Dunia Bawah baru saja mulai mencurahkan semua usahanya. Di sisi lain, Enci sepertinya tidak bisa menahannya. Enci menghela nafas di dalam hatinya karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan lagi. Tidak peduli apakah dia bisa menjaga Tang Wulin, dia tidak yakin apakah dia mampu melindungi dirinya sendiri. Dia mengarahkan tangan kanannya ke langit dan tangan kirinya ke tanah. Dia perlahan menghembuskan napas dan berteriak, nyalakan langit dan bumi. 2 bola bercahaya tiba-tiba menerangi langit dan tanah. Pada saat yang sama, dada Enci bersinar seolah-olah matahari kemasan terbentuk dari ketiadaan. Sinar emas menyebar keluar. Segera setelah itu, 2 aliran cahaya keemasan tiba-tiba muncul dan bersinar ke arah Raja Dunia Bawah Haluosa. Kedua aliran cahaya itu menyebar dalam bentuk kipas. Tampaknya menutupi area yang luas, tetapi cahaya keemasan terasa seperti memberikan penilaian. Soul Land 3 Chapter 1386. Chapter 1386 Pertempuran mencapai batas. Haluosa baru saja mengangkat pedang di tangannya dan ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Tubuhnya bergoyang sekali saat dia bergerak secara horizontal lebih dari 100 meter seolah-olah dia sedang berteleportasi dan berlari keluar dari area yang ditutupi oleh 2 aliran cahaya keemasan. Ketika 2 limit Douluo bentrok, medan energi domain mereka saling memandu.
Tampaknya kecepatan dan rasa kekuatannya kurang seperti yang terlihat selama pertempuran 5 Dewa Tangwulin, tetapi sedikit gerakan di satu bagian dapat mengakibatkan efek domino. Begitu salah satu dari mereka berada dalam posisi rentan, dia mungkin bisa didominasi oleh lawan sampai mati. Ini juga alasan mengapa Raja Dunia Bawah Douluo telah menekan Enchi sejak kedatangannya. Aliran cahaya keemasan melesat keluar dari tengah dua lainnya, menyebarkan pancarannya. Kisaran cahaya juga jarak tembaknya. Haluosa menyerbu keluar dari tempat itu dalam pelarian sempit, tapi Death Knight miliknya menyerang dari segala arah. 3 Death Knight bermandikan cahaya. Ding! Dengan suara dering, 3 tubuh Death Knight membeku secara bersamaan. Tanda emas ditambahkan ke masing-masingnya. Cahaya abu-abu kehitaman yang mengelilingi tubuh mereka melonjak dengan liar dalam upaya untuk mencekik sinar emas. Mereka terkunci dalam pertarungan satu sama lain, tetapi mereka tetap di tempat itu. Enchi mengabaikan ini saat dia bergeser ke arah baru dan meluncurkan 2 aliran cahaya keemasan yang menyebar sekali lagi. Apa itu tadi? Itu adalah tebasan naga suci cahaya. Itu adalah serangan yang tampaknya bergerak sangat lambat, namun pada kenyataannya, itu membawa 2 jenis atribut termasuk cahaya dan ruang. Jika ada orang selain Haluosa yang menghadapi Enchi, mereka tidak mungkin bisa menghindari 2 sinar cahaya keemasan. Mereka akan bangkit kembali seolah-olah mereka menabrak dinding. Enchi tidak menggunakan gerakan ini ketika dia bertarung melawan Tangwulin karena potensi kerusakan dari Light Holy Dragon Slash benar-benar terlalu besar. Dia bisa saja secara tidak sengaja membunuh Tangwulin di tempat. Secara alami, dia tidak perlu membatasi dirinya lagi sekarang karena dia bertarung melawan seseorang yang menakutkan seperti Raja Dunia Bawah Douluo. Light Holy Dragon Slash adalah bentuk serangan yang bisa menekan kekuatan jiwanya ke titik kesempurnaan sebelum menyebar keluar. Menggunakan serangan ini membutuhkan penyimpanan energi saat sinar cahaya keemasan menyebar, dan ketika ditembakkan, kekuatannya tak tertandingi. Haluosa memandang Enchi dengan dingin. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya tiba-tiba berubah dan siluet abu-abunya menghilang. Aliran cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di langit tepat di atas kepala Enchi. Aliran yang bersinar menyebar sampai ke puncak kepala Enchi. Bayangan cahaya abu-abu muncul dalam hitungan detik. Enchi mengayunkan tubuhnya, mencoba menghindar dengan menggunakan metode kontrol spasial yang mirip dengan teleportasi, tetapi aliran abu-abu sepertinya menguncinya. Tidak mungkin dia bisa membebaskan atau menghindar sama sekali. Ledakan. 2 limit Douluos yang hebat bertabrakan satu sama lain secara langsung untuk pertama kalinya. Sinar cahaya keemasan yang menyebar keluar hancur dalam sekejap, dan pancaran cahaya suci yang dipancarkan dari tubuh Enchi memudar. 2 siluet berpisah dengannya tampak sedikit lelah. Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa membalik cengkeraman pedangnya. Cahaya yang megah dan mempesona meledak dari armor pertempuran di tubuh mereka. Dengan sekejap, Haluosa menghilang sekali lagi. Kali ini, ribuan aliran abu-abu yang bersinar muncul di sekitar tubuh Enchi. Enchi memiliki ekspresi suram di wajahnya dan dia menggambar lingkaran di udara dengan handonya. Armor pertempuran naga suci par excellence di tubuhnya memancarkan cahaya putih yang kuat. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam pancaran cahaya putih yang menyelimuti dirinya. Ledakan. Ada benturan keras lainnya dan Enchi mendengus teredam. Dia melebarkan mulutnya untuk mengeluarkan asap abu-abu sementara penghalang cahaya putih di sekitar tubuhnya hancur segera setelah itu. Dunia Bawah Douluo Haluosa memiliki ekspresi yang agak tidak menyenangkan di wajahnya ketika dia muncul di dekatnya. Itu serangan balik. Apakah itu inti sebenarnya dari perlengkapan perangmu? Enchi tersenyum tenang. Berurusan dengan seorang pria saat dia berurusan denganmu. Saya belum bisa melepaskan semua kekuatan saya dalam pertempuran atau mengalami perasaan berada di bawah tekanan seperti itu untuk waktu yang lama. Ayo, izinkan saya untuk terus belajar. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dengan sikap seolah-olah dia sedang mengangkat benda berat, perlahan tapi dengan harga diri. Jarinya perlahan terulur dan mengeluarkan aliran cahaya keemasan. Semua naga raksasa dari 1000 naga terbang di wilayah naga suci mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Pada saat itu, mereka semua telah lenyap sama sekali dan makhluk dunia bawah kehilangan target mereka. Serangan dari 9 Death Knight yang telah melesat ke dalam kerumunan naga semuanya telah luput. Ekspresi Haluosa tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dia meluncur selangkah ke depan, mengacungkan pedang yang dia pegang ke depan. Pada saat itu, sepertinya dia telah berubah menjadi petir abu-abu saat dia bertabrakan dengan pancaran keemasan dari jari Enchi. Dentang.
Terjadi benturan logam. Enchi mendengus teredam sekali lagi sementara Haluosa tetap di posisi di mana tabrakan terjadi. Di saat berikutnya, dia telah berubah menjadi hamparan aliran cahaya abu-abu yang mengelilingi Enchi dalam upaya untuk meluncurkan aliran serangan ganas. Sementara itu, Tangulin dan sembilan Face Douluo Hujie terjun ke medan perang. Domain kemarahan naga emas dilepaskan. Tangulin dapat dengan jelas merasakan bahwa Holy Dragon Domain tidak benar-benar menghilang, tetapi kekuatannya telah dipinjam oleh Holy Dragon Douluo. Dia telah memadatkan kekuatan domain untuk menyerang Raja Douluo dunia bawah. Tangulin berpikir bahwa Enchi setidaknya dapat menggunakannya untuk memblokir serangan Raja Douluo dunia bawah, tetapi Tangulin tidak tahu kemampuan macam apa Raja dunia bawah Douluo yang digunakan untuk dengan paksa menekan naga suci Douluo sekali lagi. Kemampuan dan efek seperti itu. Tangulin harus membantu Enchi karena tidak ada yang tahu berapa lama lagi naga suci Douluo dapat bertahan. Cahaya keemasan berkilauan ketika armor perang Dragon Moon Song menutupi seluruh tubuhnya secara instan. Naga emas biru raksasa muncul dari bawah kaki Tangulin dan menyapu makhluk-makhluk dunia bawah yang mengelilingi mereka. Makhluk dunia bawah ini memiliki aura kematian yang sangat kental. Mereka seolah memukul mundur seluruh dunia tanpa jejak sumber kehidupan di dalamnya. Secara naluriah, Tangulin merasa sangat jijik terhadap mereka karena identitasnya sebagai anak alam. Terlepas dari 3 Death Knight yang masih bertarung melawan pita emas di tubuh mereka setelah dipukul oleh Holy Dragon Douluo, 9 Death Knight lainnya telah memimpin pasukan Underworld menyerang ke sisi mereka. Tidak ada keraguan bahwa Tangulin adalah target mereka. Tangulin tidak menggunakan serangan energinya. Dengan sekejap, dia tiba di hadapan makhluk dunia bawah yang seperti zombie dan menusukkan tombak di tangannya langsung ke dadanya. Tangulin sangat cepat sehingga makhluk zombie itu hanya berhasil menggunakan tangannya untuk memblokir serangannya. Kabut abu-abu yang mengelilingi tubuhnya tidak mampu menahan bilah tombak naga emas. Suara puff yang lembut terdengar ketika dadanya ditusuk oleh tombak naga emas Tangulin. Namun demikian, makhluk dunia bawah ini benar-benar ganas. Makhluk zombie tidak hanya menolak untuk jatuh, tetapi juga memaksa dirinya untuk maju. Bahkan saat tombak naga emas Tangulin menembus tubuhnya, tombak itu menggeliat ke arahnya. Tangulin merasakan perubahan dan alisnya tiba-tiba bergerak sedikit saat bibirnya tersenyum tipis. Itu efektif. Memakan tombak naga emas efektif melawan makhluk dunia bawah, sama seperti saat dia menggunakannya melawan makhluk abisal di Abyssal Plane. Tubuh makhluk zombie secara bertahap hancur saat terlibat dalam proses kemajuan. Itu berubah menjadi debu dan lenyap tanpa bekas. Di sisi lain, gumpalan energi kecil melonjak ke tubuh Tangulin segera setelah proses penyaringan. Tangulin sangat bersemangat atas penemuan baru ini. Dalam arti tertentu, domain kematian dunia bawah adalah makanan bagi Tangulin. Tombak naga emas di tangannya bergerak cepat untuk memproyeksikan ribuan aliran cahaya yang menutupi makhluk-makhluk dunia bawah di sisinya. Hampir semua makhluk undead memiliki beberapa kemampuan bertarung naluriah sejak mereka masih hidup, agak berubah setelah dibaptis oleh aura Raja Douluo dunia bawah. Tak diragukan lagi, yang paling kuat di antara makhluk dunia bawah ini adalah 12 Death Knight. Namun, sebagian besar basis budidaya makhluk ini tidak mungkin mencapai peringkat judul Douluo. Kekuatan mereka hanya karena kekuatan aura dunia bawah, yang memiliki efek amplifikasi yang luar biasa pada mereka. Jadi, mereka memiliki kekuatan yang besar tetapi tidak memiliki kecerdasan. Mereka sepenuhnya mengandalkan naluri bertarung mereka untuk bertarung. Ketika Kaisar Blue Silver dilepaskan dan mereka terjerat dalam Blue Silver Impaling Arai, masa makhluk dunia bawah di sekitarnya segera ditangkap oleh Kaisar Blue Silver, dan tombak naga emas Tangulin menyambut kehadiran mereka. Setelah pertempuran 5 dewa, kemampuan Tangulin telah meningkat pesat. Berbagai keterampilannya secara bertahap menyatu dan tumbuh lebih kuat saat mereka berkembang menuju kombinasi yang sempurna. Kemampuan, pengalaman dan kesadarannya semuanya telah meningkat lebih dari 1 tingkat. Dia menyerang dengan tombak naga emas. Ujung tombak tidak tampak semegah sebelumnya, tetapi kekuatan tembusnya sangat meningkat. Ini adalah kesimpulan yang dia capai setelah bertarung melawan jarum dewa 5 elemen Tongyu. Serangan yang lebih fokus dan halus memiliki kekuatan menusuk yang lebih besar. Dia harus memprioritaskan penetrasi pertahanan lawan terlebih dahulu untuk menghasilkan efek, tidak peduli seberapa kuat serangannya. Tangulin mengandalkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa dan kendali atas tubuhnya untuk menyelesaikan beberapa teknik tombak sebelumnya.
Ketika dia meluncurkan tombaknya, dia bisa menggunakannya dengan bebas dan menembus pertahanan makhluk dunia bawah di sekitarnya dengan mudah, menusuk ke dalam daging dan tulang mereka. Soul Land 3 Chapter 1387. Chapter 1387, Melahap Taruhan Terakhir. Makhluk dunia bawah yang ditusuk oleh tombak naga emas hampir seketika berubah menjadi debu. Karena kecepatan yang sangat tinggi dari gerakan tombak naga emas, orang hanya bisa melihat gumpalan cahaya putih halus terbang keluar dari tubuh makhluk dunia bawah dan menusuk tombak sebelum disaring dan diserap oleh Tang Wulin saat tombak ditarik kembali. Tang Wulin berjalan maju selangkah demi selangkah tetapi dia terus menusuk tombak naga emas di tangannya dengan kecepatan kilat. Dia seperti landak emas yang mengubah setiap makhluk dunia bawah menjadi bubuk saat dia melewati mereka. Sementara itu, ruang di depan tubuhnya dikosongkan secara tiba-tiba. Segera setelah itu, Tang Wulin hanya bisa merasakan semburan stres yang mencekik menekan dirinya sendiri seperti gunung. Tidak perlu mengangkat kepalanya dan mencari, dia bisa mengatakan bahwa stres terpancar dari salah satu dari 12 Death Knight yang telah tiba sebelum dia. Death Knight tampaknya memiliki tubuh yang besar tetapi juga memiliki kecepatan yang luar biasa cepat. Perisainya menyebarkan cahaya abu-abu yang mematikan dengan tengkorak monster yang terlihat buas yang terlihat seperti bisa memangsa orang. Perisai diblokir di depan tubuhnya saat menabrak langsung ke Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat kepalanya saat cahaya keemasan keluar dari matanya dengan liar. Dia tidak menarik diri. Aliran pancaran keemasan menyebar ke depan dari bawah kakinya. Sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak untuk mendorongnya ke depan dan tombak naga emas di tangannya bergerak maju dengan kecepatan kilat saat dia menusuk langsung ke perisai lawan. Dia satu dengan tombak. Ding, suara renyah terdengar. Tang Wulin memantul kembali tetapi pancaran keemasan yang menyebar di bawah kakinya telah mencemari permukaan baju besi pertempuran lawan dengan lapisan warna emas untuk sementara tetap di tempatnya. Pertahanan yang sangat kuat. Tang Wulin terkejut di dalam hatinya. Pertahanan dan kekuatan Death Knight tidak lebih lemah dari miliknya. Orang harus tahu bahwa kekuatan Hyper Douluo biasa pasti tidak bisa menyaingi Tang Wulin. Meski menggunakan King Espat, Tang Wulin terpental oleh lawan. Jadi orang hanya bisa membayangkan betapa mengejutkannya pertahanan lawan. Ketajaman tombak naga emas hanya berhasil meninggalkan lubang kecil sedalam 2 inci di perisai lawan. Sementara itu, semburan tekanan kuat terpancar dari masing-masing sisi Tang Wulin saat 2 Death Knight lagi tiba. Tang Wulin adalah target utama Raja Dunia Bawah Haluosa. Ketiga Death Knight ini hampir secara instan membentuk formasi pertempuran yang mencekik. 2 pedang berat mereka menyegel jalan Tang Wulin untuk mengelak dengan suara melolong yang menusuk. Pedang berat memotong udara dengan ketajaman sedemikian rupa sehingga bahkan raungan tajam pun bisa terdengar saat pedang berat itu menebas. Tidak hanya itu, lingkaran cahaya di bawah kaki ketiga Death Knight secara bersamaan mekar keluar termasuk Death Knight yang telah dikunci oleh Tang Wulin. Domain baju besi pertempuran mereka menutupi ke arah Tang Wulin. Ini adalah domain armor pertempuran dari 3 Master Armor pertempuran. Murid Tang Wulin tiba-tiba mengerut. Lapisan halo emas besar seperti bunga di bawah kakinya berubah merah dalam hitungan detik. Itu adalah domain darah naga emas miliknya. Raungan naga yang terdengar mendekati kegilaan tiba-tiba terdengar. Selama sepersekian detik itu, sisik Raja Naga Perak yang tergantung di leher Tang Wulin menyala. Sensasi dingin yang menyegarkan menyatu dengan dunia spiritualnya. Mutiara Dewa Es menenangkan jiwanya sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh domain naga emas darahnya. Armor pertempuran Dragon Moon Song berubah warna menjadi merah keemasan. Dalam kesadaran liarnya, Blood Golden Dragon Domain mengubah sebagian dari warna merah segar Underworld Death Domain sekaligus. Keliaran memenuhinya dengan kekuatan sementara kesadarannya yang pantang menyerah dan kesombongan yang tak tertandingi semuanya telah diubah menjadi kekuatan yang lebih kuat pada saat ini. Gagasan untuk tidak pernah menyerah muncul di benak Tang Wulin. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melanjutkan kemajuannya. Kaki kirinya mengambil langkah ke depan saat dia tiba-tiba melemparkan tombak naga emas di tangan kanannya dengan kecepatan kilat. Itu adalah lemparan dari taruhan terakhir. Dia tidak berusaha untuk memblokir pedang berat yang menusuknya dari kedua sisi ketika dia dikepung di 3 sisi, tetapi dia malah memilih untuk segera membuang tombak naga emasnya. Tombak naga emas membawa aliran darah bersinar di langit. Itu tiba sebelum Ksatria Kematian yang sementara ditempelkan ke tanah sebelumnya dari jalan Raja Tang Wulin dan amplifikasi domain naga emas darah. Itu menusuk lubang kecil yang telah dia tusuk sebelumnya. Puff! Kali ini, perisai Death Knight tidak dapat menahan serangan tombak naga emas.
Kedengarannya seperti benda keras telah dihancurkan. Kekuatan yang sangat besar membawa Death Knight saat itu secara langsung meledakkan selusin meter dan menabrak hamparan besar makhluk dunia bawah. Itu dengan kuat disematkan ke tanah. Pada saat yang sama, Tang Wulin menginjak kaki kanannya ke tanah dan raungan naga yang berapi-api terdengar. 8 naga raksasa berwarna darah melonjak menuju langit dan dengan berani menabrak kedua Death Knight itu untuk menghentikan serangan mereka. Tang Wulin mengepakkan sayap di belakang punggungnya sekali lagi dan melepaskan Golden Dragon Fleece. Dia melesat keluar dari serangan silang dari dua ksatria kematian dalam hitungan detik dan mengejar tombak naga emasnya. Orang harus tahu bahwa bagian paling menakutkan tentang final stake adalah hal itu memungkinkan Tang Wulin untuk memadatkan semua kekuatannya menjadi satu serangan. Itu adalah kombinasi sempurna dari esensi, energi, dan jiwanya. Mengikuti peningkatan kemampuan Tang Wulin, kekuatan pasak terakhir juga meningkat pesat. Saat ini, ketika final stake diluncurkan dengan kekuatan penuh, itu menghasilkan efek visual yang sangat intens seolah-olah Death Knight telah hancur di hadapan Tang Wulin pada pukulan pertama. Namun, pelepasan final stake juga menandakan bahwa Tang Wulin telah melepaskan semua kekuatannya. Kemampuannya telah sangat melemah sehingga dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Jika ini masa lalu, Tang Wulin pasti tidak akan pernah membiarkan dirinya memanfaatkan kemampuan seperti ini dan meluncurkan serangan yang tegas seperti taruhan terakhir di awal pertempuran. Namun, hatinya dipenuhi dengan kesombongan dan semangat pantang menyerah karena efek Blood Golden Dragon Domain. Pikirannya tidak hanya menghentikannya dari tenggelam dalam haus darah dan tekun, tetapi sebaliknya, dia lebih berpikiran jernih dari sebelumnya. Namun, itu juga membuatnya lebih dingin dan lebih kejam. Dia memegang tombak naga emas dengan tangan kanannya dan merasakan aliran energi deras ke tubuhnya dalam hitungan detik. Itu adalah energi yang berasal dari menembus Death Knight. The Death Knight adalah Feng Hao Douluo peringkat Hyper Douluo. Jadi bahkan jika energinya disaring, itu masih lebih dari cukup untuk mengisi kembali energi Tang Wulin yang hilang. Tentu saja, metode ini hanya dapat dilakukan dengan premis bahwa tombak naga emas dapat menembus tubuh ksatria kematian dan menyelesaikan pemakanannya. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah berhasil menyelesaikannya saat ini. Taruhan terakhirnya dilanjutkan dengan tindakan melahap tombak naga emas sehingga cukup untuk mengisi kembali konsumsi sebelumnya karena lawannya kuat. Itu adalah langkah berisiko yang membutuhkan penilaian yang sangat tepat. Seandainya tombak naga emas gagal menembus tubuh lawan, maka semua yang dia lakukan akan sia-sia. Di saat yang sama, itu juga merupakan perwujudan dari kemampuannya. Semuanya dibuat di depan seseorang dengan kemampuan yang kuat. Dia berhasil. Cahaya biru di mata Death Knight meredup segera setelah dia ditusuk. Raja dunia bawah Douluo Haluosa baru saja memukul Enchi dengan pedangnya di kejauhan saat tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kekuatan dunia bawahnya yang digunakan untuk menyerang naga suci Douluo jelas melemah sedikit. Dia menoleh dan melihat ke arah Tang Wulin. Matanya tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kejam. Saat itu juga, Tang Wulin hanya bisa merasa seolah-olah jiwanya telah membeku karena banyak fluktuasi emosional tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Emosi itu bukan miliknya tetapi dia menemukan bahwa dia bisa dengan jelas merasakan emosi Raja Douluo dunia bawah saat ini. Itu adalah amarah yang akan membuatnya gila. Rasanya seolah-olah ada semburan kesuraman yang tersembunyi dalam semua amarah dan kegilaan itu. Ada saat ketika dia hampir ditinggalkan oleh seluruh dunia, dia didukung oleh kekuatan yang memancar ini. Hanya ada 12 rekan di sisinya. Meskipun mereka tidak diberkati dengan kecerdasan dalam arti sebenarnya, mereka tetap berjaga di sisinya selama ini dan menghentikan lawan yang kuat untuknya. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali mereka menggunakan tubuh mereka untuk memblokir serangan dari musuh untuk menyelamatkan hidupnya. Dia juga tidak bisa menghitung berapa kali mereka membantunya keluar dari pengepungan yang ketat sehingga dia bisa melarikan diri ke tempat yang aman. Mereka bukan hanya 12 ksatria kematiannya, tetapi juga seperti 12 saudara laki-lakinya. Dalam hati Underworld Douluo Haluosa, hampir semua keluarga dan hubungan persahabatannya dikhususkan untuk 12 Death Knight ini. Soul Land 3 Chapter 1388 Chapter 1388, Arai Cahaya Suci. Lebih dari segalanya, dia rela menghabiskan waktu bersama mereka. Mereka adalah bawahan, sahabat, dan saudara laki-lakinya yang paling setia apapun situasinya. Mereka adalah orang-orang yang berjaga di sisinya sejak awal. Meskipun Haluosa memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya yang bisa dia adaptasi untuk membangkitkan Death Knight yang jatuh ini,
dia akan tenggelam dalam kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya setiap kali seorang kesatria dibunuh oleh musuh. Di sisi lain, Tanggulin menghadapi Haluosa dalam situasi seperti itu saat ini. "Hati-hati!" Enchi berteriak keras. Tangan kanannya mengepal dan meninju untuk menghentikan Raja Dunia Bawah Douluo, tetapi Haluosa benar-benar mengabaikan kehadirannya. Dia tidak keberatan ketika tinju yang dipenuhi aura suci menghantam punggungnya. Enchi hanya bisa merasakan seolah-olah pusaran telah muncul di punggung Raja Dunia Bawah Haluosa. Kekuatan yang terpancar dari serangannya segera dibubarkan dan dinetralkan oleh pusaran sebelum terlempar ke samping. Sebagian dari kekuatannya bahkan diambil oleh Haluosa. Haluosa sudah tiba sebelum Tanggulin di saat berikutnya. Kecepatannya begitu cepat sehingga Haluosa sudah tiba sebelum Tanggulin dalam hampir sepersekian detik setelah dia merasa seperti jiwanya telah jatuh ke dalam gudang es. Pedangnya diarahkan tepat ke jantung Tanggulin. Raja Dunia Bawah Douluo hanya bisa melampiaskan amarah di hatinya dengan membunuh Tanggulin. Pedang itu bukanlah bagian dari jiwa bela diri Haluosa atau baju besi perangnya, melainkan senjata tingkat dewa yang ditempa dengan basis kultivasinya selama bertahun-tahun kultivasi. Itu bernama Underworld Intone. Underworld Intone memungkinkannya untuk memobilisasi kekuatan Underworld di tubuhnya dan menyatu ke dalam Underworld Death Domain untuk memandu seluruh domain agar secara instan mendukung usahanya. Makhluk hidup apapun yang ditusuk oleh Underworld Intone akan segera berubah menjadi makhluk dunia bawah. Kemampuan paling menakutkan dari Underworld Intone dikenal sebagai Tousan Pers yang bisa menembus pertahanan dewa peringkat 100 dalam sepersekian detik. Konsep peringkat 100 tidak ada untuk master jiwa peringkat 99 dianggap sebagai limit Douluo dan mereka yang berada di atas peringkat 99 semuanya telah mencapai alam dewa. Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa menamai karakteristik senjatanya sebagai 100 Pers sebagai referensi pada kemampuannya bahkan menembus melalui pembudidaya peringkat 100. Ini juga alasan mengapa dia berhasil melukai tubuh kuat Smiley Face Douluo meski hanya membuat potongan yang gesit. Dia jarang menggunakan 100 Pers karena setiap kali dia menggunakan fungsi Pers adalah momen ketika Underworld Intone meledak dengan kekuatan serangan yang paling mengerikan. Jiwa Tanggulin akan ditusuk dan sama sekali tidak ada kesempatan untuk menghindar karena lawan bergerak sangat cepat. Perasaan lemah yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu sangat kuat. Apakah ini bagaimana kekuatan limit Douluo yang sebenarnya terasa? Sudah sangat lama sejak Tanggulin sedekat ini dengan kematian. Ketika dia bertarung melawan Kilin Douluo Tongyu, 5 elemen jarum dewa pernah mengancam nyawanya tetapi itu hanya mengancamnya. Tanggulin masih bisa dengan tenang bereaksi dalam sepersekian detik ketika dia dihadapkan oleh jarum dewa 5 elemen. Namun pada saat yang tepat ini, dia mendapati dirinya dibuat tidak mampu melakukan apapun ketika dia dihadapkan oleh serangan fatal dunia bawah Douluo Haluosa. Rasanya seolah-olah seluruh orangnya membeku di sana tanpa kemampuan untuk menghindar. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat pedang lawan menusuk jantungnya. Seluruh proses ini terjadi terlalu cepat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Enchi tidak berhasil dan juga Smiley Face Douluo. Rasa lemah terpancar ke seluruh tubuh Tanggulin. Pikiran apakah dia akan mati muncul di benaknya untuk pertama kalinya. Namun, aliran cahaya suci tiba-tiba turun dari langit. Cahaya suci memenuhi seluruh ruang dalam hitungan detik. Tubuh Tanggulin digeser mundur 100 meter sementara bayangan cahaya malaikat bersayap 8 compang camping di Underworld Intone tempat Tanggulin berdiri sekarang. Tanggulin hanya bisa merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua perasaan negatif yang dia miliki sebelumnya dan perasaan beku yang dia miliki semuanya hilang. Seluruh pribadinya dipulihkan ke kondisi terbaiknya sekali lagi. Tapi meski begitu, punggungnya masih dipenuhi keringat dingin di saat-saat berikutnya. Ketakutan yang kuat terus membekas di sekujur tubuhnya. Itu adalah pengganti suci. Itu adalah kemampuan yang diberikan kepada Tanggulin oleh Roh Kudus Douluo setelah terobosannya ke peringkat limit Douluo. Dia hanya bisa menggunakan kemampuan ini sekali dan itu hanya menyelamatkan nyawa Tanggulin pada saat yang paling penting. Kegelapan dan kesuraman di langit tiba-tiba menjadi cerah. Sebuah matahari tiba-tiba muncul di udara sementara himne yang resonan dan jelas terdengar di seluruh pemandangan. Pada saat himne itu didengar, semua makhluk dunia bawah melambat. Aliran cahaya suci turun dari langit membawa malaikat kecil yang lucu di setiap sinarnya. Mereka turun ke dunia manusia untuk membasuh kegelapan. Cahaya suci mendarat di tubuh naga suci Douluo Enchi untuk membersihkan efek negatif yang dihasilkan dari serangan Raja Dunia Bawah Douluo. Itu mendarat di tubuh Smiley Face Douluo dan menyembuhkan luka yang dideritanya.
Bayangan cahaya dari malaikat bersayap 6 muncul di belakang mereka masing-masing untuk mengisi mereka dengan aliran cahaya suci. Itu langsung menyelesaikan sebagian besar amplifikasi. Enci memiliki basis kultivasi tertinggi sehingga efek amplifikasi secara alami adalah yang terbaik padanya. Cahaya suci berkilauan saat par excellence Holy Dragon-nya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dia bergerak ke hadapan Raja Dunia Bawah Douluo dalam hitungan detik dan meninju tinju kanannya sekali lagi. Kali ini, domain Tousan Dancing Dragons dihidupkan kembali saat Enci semakin maju dan dengan kuat bertarung melawan Raja Douluo Dunia Bawah disertai dengan raungan naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Enci mundur setengah langkah. Tangan kanannya tertusuk oleh Underworld Intone tapi tinju yang terluka itu segera sembuh di bawah iluminasi cahaya suci yang dilepaskan oleh malaikat bersayap 6 di belakangnya. Sebaliknya, Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa mundur 3 langkah saat semburan udara abu-abu melonjak di wajah pucatnya yang mengerikan. Jelas bahwa dia dirugikan. Cahaya suci yang sangat besar melonjak keluar dari tanah. Tanda suci melonjak menuju makhluk dunia bawah berturut-turut dengan panduan yang tepat. Arai putih aneh juga muncul di bawah kaki para Death Knight itu. Aliran cahaya putih diproyeksikan dan untuk sementara membatasinya ke tanah. Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa memiliki wajah yang tidak menyenangkan sekaligus. Itu arai cahaya suci. Apakah Anda anak kecil Yali? Anda adalah orang yang benar-benar telah mengaktifkan elevasinya ke limit Douluo. Suara dingin terdengar bergema dari segala arah. Haluosa, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Masalah yang masih harus diselesaikan oleh senior kita saat itu, haruskah kita menyelesaikannya? Objek mirip matahari di langit tiba-tiba terbakar semakin terang. Pancaran suci yang tak tertandingi membara semakin terang seolah-olah ada energi yang sangat kuat yang terus-menerus muncul di sana. Aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Raja Dunia Bawah Douluo melirik Tanggulin di kejauhan dengan dingin. Aliran udara abu-abu bergulir dan melengkung ke dalam saat siluetnya mundur dengan kecepatan kilat. Lingkaran cahaya abu-abu muncul di bawah kaki makhluk-makhluk dunia bawah itu secara berurutan untuk menyedot mereka kembali ke tanah. Apakah kau akan pergi? Naga suci Douluo Enci berteriak dengan keras. Dia mengambil satu langkah dengan kaki kirinya dan meninju kaki kanannya terlebih dahulu ke udara untuk menyulap bola cahaya pijar yang menarik ribuan naga. Itu adalah domain naga, serangan terkuat dari naga suci Douluo. Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa mengeluarkan hawa dingin dengan jijik. Anda ingin menahan saya di sini dengan apa yang Anda miliki? Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mencapai apa yang tidak bisa dilakukan oleh Heaven Blessing Douluo? Suaranya menggema di langit. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah tipis dan berkabut. Makhluk dunia bawah tampaknya telah berubah menjadi aliran udara pada saat ini sementara siluet Haluosa menghilang ke udara setelahnya. Aura yang awalnya digunakan untuk mengunci Haluosa oleh Holy Dragon Douluo juga telah menghilang tanpa jejak. Domain naga berlangsung selama 10 detik penuh sebelum secara bertahap memudar dari langit. Wajah tersenyum Douluo Hujie sudah menjaga di sisi Tanggulin sejak dia sembuh. Keduanya bertatapan satu sama lain dengan tatapan ketakutan yang berlama-lama. Jangankan Tanggulin, ini adalah pertama kalinya Smiley Face Douluo bertemu seseorang dengan pangkat Haluosa dalam hidupnya. Aliran cahaya suci turun dari langit dan mendarat di sebelah Tanggulin. Dia dengan lembut menepuk dadanya. Saya benar-benar ketakutan sampai mati di sana. Ini akan merepotkan hari ini seandainya bukan karena berkat Lord pada tubuh Anda sebelumnya. Master cahaya suci tepatnya adalah Roh Kudus Douluo Yali. Alasan mengapa berkah Lord dianggap sebagai kehidupan kedua adalah karena tidak hanya mampu menjadi kambing hitam instan, tetapi juga mampu mengembalikan Tanggulin ke kondisi terbaiknya. Lebih penting lagi, itu memungkinkan Roh Kudus Douluo untuk langsung dipindahkan ke sisinya untuk memastikan keselamatannya sesudahnya.